Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Kali ini kita akan bahas tentang jumlah tebar ikan di kolam biovlog ya. Banyak kawan-kawan yang nge-DM saya via Instagram @channel_Bang Gulo menanyakan berapa sih Bang sebenarnya tebar maksimum di kolam biovlog. Sebenarnya sudah sangat banyak ya video yang menyampaikan berapa jumlah tebar ikan nila di kolam biovlog. Tapi kali ini akan saya ulangi lagi, terus kawan-kawan bisa lihat perbandingannya dengan video-video lain ya, mungkin dari channel lain, dari jumlah tebarnya gitu. Jadi kita bisa lihat padat tebarnya itu mungkin atau tidak gitu ya, biar nggak terkesan hoax. Nah, ini kolam diameter 4. Kolam saya di belakang rumah ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik aerasi. Saya kebetulan menggunakan road blower Golden Tech dari Bang Delva Bumi Wirasta ya. Ini kalau saya hitung-hitung aerasinya itu sekitar hampir 20 liter per menit untuk 1 meter kubik airnya. Jumlah ikan yang kita tebar di dalam kolam ini, ikan sortiran kedua. Sortiran kedua itu maksudnya sisa panen yang dikumpulkan menjadi satu kolam. Ini totalnya sekitar 1.500 ekor. Dengan tingkat kematian nggak sampai 1% ya. Saya tambahin yang ini. Kalau saya menyebutnya mesin pemecah vlog ya, untuk menghindarkan kepekatan air, karena saya di sini kan bermainnya 20 LPM ya, 20 liter per menit untuk 1 meter kubik airnya. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat kira-kira seberapa padatkah ikan ini dengan 1.500 ekor, ukuran kurang lebih sekitar 120 gram up ya. Ini belum dipanen, masih 120 gram up, tapi ada yang sudah 200 gram. Maksimal lah di 250 gram. Nggak banyak, karena kan pertumbuhannya nggak seragam ya. Jantan lebih besar, lebih cepat tumbuh dibandingkan betina. Ini sekarang kita coba ya. Kawan-kawan bisa lihat kepadatan biovlog dengan 1.500 ekor di sini. Berarti dia ini belum mencapai 150 ekor per meter ya, masih sekitar 120 ekor per meter. Kepadatannya sudah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kalau gimana kalau ini kita tebarkan hampir 200 ekor per meter, mungkin kolam ini nggak akan muat ya. Makanya kalau ada yang berkata bahwa jumlah padat tebarnya itu sampai 700 ekor per meter, atau bahkan ada yang 1.000 ekor per meter sampai bisa panen, menurut saya itu mungkin ada faktor X lah ya. Nah, kalau dari dekat juga dilihat kan. Nah, tuh. Ikannya padat banget nih. Pompa ini nggak selamanya saya hidupin. Saya hidupin itu kalau contohnya airnya agak sedikit kurang bagus ya, karena mungkin karena faktor curah hujan atau pembentukan vlog yang, atau ada beberapa feses yang nggak terurai secara sempurna, jadi butuh bantuan air bergejolak. Itu udah saking padatnya ya, saking padatnya.
Sekarang kita beralih ke kolam ini, satu lagi. Ini juga sama seperti di sana. Menggunakan 8 titik pakai diffuser BWS ya, yang 8 inci. Mesinnya Golden Tech Rod Blower. Saya setting kurang lebih sekitar, asumsi saya 20 LPM lah dari tekanan aerasinya. Isinya ini hanya 1.200 ekor. 1.200 ekor ya. Nih kawan-kawan bisa lihat sendiri kepadatannya seperti apa. 1.200 ekor itu berarti hanya 100, kurang lebih 100 lebih sedikit saja, karena bioflok ini bioflok di kolam diameter 4, volume airnya itu kan hanya sekitar 11, sekian ya, karena posisinya kan tinggi airnya dikurangi dari 1 meter. Oke, lanjut. Kolam ketiga ini sama, masih diameter 4. Jumlah tebarnya ini 1.500 ekor. Menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titik aerasi. Titik aerasi Uniring ya. Diameter 20 yang seperti biasa saya buat. Kita coba nih. Pada tebarnya hanya 1.500 ekor. Ini ikannya belum besar-besar ya. Padat ya. Oke, kita beralih ke kolam D3. Ini kolam diameter 3 ya. Bioflok polikultur saya menyebutnya. Kebetulan ini kemarin baru dipanen sekitar 20 kilo, makanya airnya encer. Muatannya juga nggak banyak ini. Hanya 300 ekor ikan mas, terus 300 ekor ikan nila, tapi komposisi ikan nilanya itu, komposisi berat ikan nilanya sudah sekitar 300 up ya, 300 gram up. Ini memang saya besarin. Diameter 3 itu volumenya 6,3. Berarti kalau ini hanya 600 ekor, berarti hanya 100 ekor per meter. Ikan nila hitam. Nah, kawan-kawan pun pasti akan bertanya ya, kan kemarin saya ada buat video kolam yang pas sana ya, ke situ, ke kolam diameter kolam ukuran 3 kali 8 meter, ini volumenya sekitar 24 kubik ya, tebarnya sekitar 6.300 ekor. Ini 330 ekor per meter pada saat kita tebar. Ini tingkat kematiannya sudah hampir 20%. Tapi ini modelnya saya buat tambal sulam ya. Jadi kalau ada ikan yang mati, contohnya satu hari itu matinya 100 ekor, itu akan saya ganti lagi ke dalam 100 ekor. Jadi jumlah ikan ini tetap sebanyak 6.000 ekor kurang lebih. Begitu mati kita ganti, begitu mati kita ganti. Karena saya mau ngecek fokus di jumlah tebar 330 ekor per meter atau minimal 300 ekor per meter dengan SR-nya itu 99%. Ngejarnya ke sana. Ukurannya waktu masuk sekitar 2-3 inci ya. Pertumbuhan agak sedikit lambat, bisa dilihat. Ini belum bioflok ya. Masih dikasih biang bibis saja. Aerasinya juga sudah saya kencangin. Menggunakan nggak pakai diffuser lagi, ini pakai Uniring dengan 18 titik.
Nah, mau lihat ikannya? Tuh. Nah, ikannya belum kelihatan padat, walaupun dia 300 ekor per meter, karena posisinya ini kan masih ikan kecil-kecil ya. Terus saya sarankan juga buat teman-teman jangan dicoba dulu dengan badak tebar sebanyak ini ya, karena nanti ikutin saja video seriesnya nanti yang akan saya terus upload perkembangan ikan-ikan di kolam ini ya. Karena nanti kita bisa lihat juga dari analisa bisnisnya seperti apa gitu ya, apakah untung atau rugi gitu. Belum tentu juga dengan jumlah badak tebar yang sangat banyak, terus hasilnya justru lebih tinggi dibandingkan yang badak tebar standar bioflok ya. Jadi sebenarnya kalau pada tebar di kolam bioflok itu menurut beberapa literasi yang peneliti-peneliti ya senior-senior kita yang memang fokus untuk perkembangan budidaya ikan nila khususnya sistem bioflok itu berdasarkan yang pernah saya tahu itu paling tinggi itu sekitar 150 ekor per meter, dan itu juga dengan kekuatan aerasi kurang lebih sekitar 35 liter per menit untuk 1 meter kubiknya. Nah, video ini sebenarnya saya buat untuk sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman ya, dan bisa membandingkan kondisi kolam saya dengan padat tebar maksimal hanya 135 ekor per meter dengan kolam-kolam yang katanya padat tebarnya jauh lebih banyak. Jadi bisa dibandingkan secara langsung ya. Nah, kita juga perlu sadari bahwa tujuan dari beberapa teman kita menebarkan jumlah ikan bisa 5 sampai 7 kali lipat dari total normal yang diharuskan itu sebenarnya tujuannya satu ya. Tujuannya itu ingin supaya hasil panen di kolamnya itu melimpah ya. Nah, jika kita bercerita tentang untung yang besar, maka kita harus membedah analisa bisnis dari kolam yang kita tebarkan itu ya, sehingga kita bisa tahu apakah dengan melakukan jumlah padat tebar yang sangat tinggi dengan semua konsekuensi yang ikut di dalamnya, contoh listrik semakin mahal, terus tingkat kematian yang semakin tinggi, ikan lambat besar dan yang lain-lain itu, apakah masuk dengan kata-kata akan semakin meningkatkan untung. Nah, itu yang harus kita bedah dan akan saya bahas di video selanjutnya ya, sampai ke detail-detailnya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang punya komentar tentang pengalaman seputar jumlah padat tebar ini, kalian bisa share atau komen di kolom komentar ya, biar kita bahas ya. Terus bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian ingin berlangganan di channel Bang Gulo, silahkan tekan tombol langganannya sesuaikan dengan kemampuan kalian, dan jangan lupa untuk dikonfirmasi ulang ke Instagram saya ya @sanal_banggulo untuk fasilitas langganan yang kita janjikan di channel ini. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.